Starlink itu adalah jaringan internet yang menggunakan satelit yang mengelilingi bumi seperti cincin kalau lu tahu planet Neptunus di low earth orbit. Jadi low earth orbit itu ketinggiannya cuma sekitar 300 sampai 1200 km. Nah, apa yang bikin alasan pertama? Mereka punya rotasi cincin penuh. Nah, dibanding dengan satelit-satelit Indonesia yang rata-rata ada di geostationary orbit itu ketinggiannya sampai 36.000 km. Itu untuk melakukan satu rotasi penuh mengelilingi bumi, ya waktunya lebih dari 24 jam, kurang lebih sama dengan kecepatan rotasinya bumi itu sendiri. Tapi kalau menggunakan Starlink ini udah berjejer-jejer nih dalam bentuk kecil-kecil tapi bergerak seperti cincin mengelilingi bumi. Akibatnya apa? Ya, lu udah punya jaminan bahwa informasi yang lu kirimkan itu akan terrelay mengelilingi bumi dengan jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan satelit geostationary seperti yang punya Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Latency speednya itu lebih tinggi. Contohnya gini, ketika lu nelpon dari bumi, lu mau nelpon ke Amerika, ada kemungkinan itu ditembak dulu ke satelit geostationary orbit itu, terus kemudian tembak lagi balik lagi ke bumi. Itulah teleponan lu tuh. Ya ada BTS lah perantara di antaranya. Tapi di situ latensinya gede, karena tadi ya gue bilang, satelitnya tinggi, 36.000 km di atas. Tapi yang alasan kedua, satelit yang digunakan oleh Starlink ini ketinggiannya cuma antara 300 sampai 1000 km. Itulah low earth orbit. Artinya apa? Delay-nya itu sangat sedikit. Diperkirakan cuma sekitar 20 sampai 30 millisecond. Artinya apa? Speednya jauh lebih cepat. Klaimnya mereka sih bisa sampai 1 Gbps tuh. Tapi ya realitanya sih kalau gue lihat itu cuma sekitar 100 sampai 150 Mbps lah. But I think it's okay lah dibanding bahkan mungkin lu pakai di rumah lu pakai kabel internet, wifi. Gua rasa rata-rata pun masih di bawah 100 Mbps, berarti kecepatannya mereka ini bagus banget. Nah, yang ketiga itu berhubungan dengan mobilitas. Kalau seandainya kita mau dapat kecepatan yang stabil ratusan Mbps di Indonesia, rata-rata lo harus colok kabel pasang wifi, modem. Ya dong, kecepatan lu stabil. Tapi dengan Starlink, lu masih bisa pindah-pindah. Kenapa? Karena Starlink itu lu bisa taruh di mobil, bisa dibawa camping, bisa taruh di hutan, di atas gunung, bahkan di tempat-tempat yang tidak ada BTS atau menara telekomunikasi sekalipun. Artinya di situ apa? Lu ada keuntungan yang lebih mobile. Lu nggak perlu bawa modem atau tinggal di rumah buat menikmati kecepatan yang stabil dan cepat. Itu keuntungan yang ketiga. Nah, keuntungan yang keempat, nah teman-teman tahu rata-rata orang kalau pergi ke daerah terpencil, nggak ada sinyal handphone, nggak ada kabel listrik ataupun kabel telkom, yang dilakukan apa? Dia harus menggunakan VSAT. VSAT itu telepon satelit dan itu harganya mahal. Nah, keunggulannya Starlink ini apa? Keunggulan Starlink itu lu bayar sebulan 750.000 dibanding lu pakai telepon satelit yang bayarnya bisa sampai jutaan. Cuma buat nelpon beberapa menit. Artinya apa? Ya overprice. Nah, ada solusi yang sangat-sangat ideal di Indonesia. Dengan menggunakan Starlink ini, kita bisa terkoneksi, walaupun kita tidak tinggal di kota besar, kalau lu tinggal di ujung Papua, di ujung Maluku, di ujung Sulawesi, lu masih tetap bisa melakukan telekomunikasi dimanapun lu berada, sepanjang di atas kepala lu ada langit. So, ini sangat-sangat menguntungkan. Apalagi kalau teman-teman kan, Indonesia itu negara kepulauan, pulaunya beribu-ribu. Ya, jangankan telepon seluler. Jalan aja masih belum ada tuh di daerah-daerah. Masih banyak lu jalan setapak, jalan tikus, jalan harimau lu harus lewat. Kalau mau lewat pindah dari satu desa ke desa lain. Jadi boro-boro ngomongin masuk teknologi komputer. Narik kabel fiber optik aja ya lu bisa bayangin gimana bisa narik kabel fiber optik kalau jalan aja gak ada, listrik aja gak ada. Nah, untungnya dengan Starlink ini lu udah mulai bisa menggunakan internet cepat di tengah kepulauan terpencil sekalipun. Sepanjang yang tadi yang gue bilang ya, lu ada langit di atas lu. Kalau ada langit di atas lu, ya koneksi internet lu lebih stabil dan kedua lu bisa dapat akses matahari. Kenapa bisa ada akses matahari penting? Supaya lu ada solar panel buat colok listrik tenaga surya. Jadi komputer lu hidup, lu dapat listrik, lu bisa online dari tempat terpencil sekalipun. Nah, ini solusi yang luar biasa buat negara kepulauan seperti Indonesia. Karena apa? Gelar infrastruktur di Indonesia sangat mahal. Tarik kabel sangat mahal. Operasional sangat mahal, logistik sangat mahal. Ya, negara kita negara kepulauan, kemana-mana masih belum bisa dijangkau. Nah, kita sekarang balik lagi dong ke Starlink. Jadi Starlink itu juga kenapa penting? Karena ini juga bisa memuluskan janjinya Pak Presiden Jokowi. Karena Presiden Jokowi itu tahun lalu itu udah pernah sempat janji dia bakal menggelar internet sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Bahkan dia mungkin sudah menyediakan dana sampai 422 triliun. Gila gak? Nah sekarang kan kabar baik nih, dia gak perlu keluar 422 triliun, itu bisa dipakai tuh buat program selanjutnya ngasih makan siang gratis. Duitnya bisa dialihkan ke sana. Sekarang masuk Starlink, dia bisa ngasih internet sampai ke pelosok-pelosok tanpa membebani keuangan negara. Jadi menurut gue ini salah satu kabar baik dong. Ya walaupun sebagian duitnya ada kayaknya udah mungkin dikorupsi kali ya dengan oknum-oknum yang ada di suatu kementerian ya. Tapi ya anyway sekarang kemungkinan untuk korupsi itu kayaknya berkurang tuh. Kenapa? Karena sekarang orang kalau pakai Starlink, perusahaan atau kementerian gak perlu lagi tuh bangun-bangun menara-menara BTS yang kemarin kan sempat heboh karena korupsi itu ya. Itu ada hubungannya ke sana. Sekarang mereka udah gak perlu spending ke sana. Ya duitnya bisa buat makan siang gratis.